Bagaimana menyikapi cobaan hidup ini? Ana qadarullah baru kena PHK. Istri dan keluarga sulit menerima keadaan ini. Jika saya kajian atau ibadah sunnah yang lain, istri saya bilang, ngapain ngaji terus, ibadah terus, kamu malah kena PHK. Sulit mendapatkan pekerjaan, mungkin karena jenggot kamu. Makanya setiap wawancara kerja gagal terus kesekian kalinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ahibati fillah, kalau bicara PHK, suatu saat kita ini akan di PHK selama-lamanya. Kita nggak akan punya pekerjaan kecuali yang dulu kita kerjakan. Buat teman-teman yang mungkin hijrah kemudian berpengaruh, berdampak kepada ekonominya, itu sesuatu yang wajar. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan rumah dan isi rumahnya. Sebagian kehilangan orang tuanya, sebagian kehilangan anak ketika mereka hijrah. Dan itu konsekuensinya. Makanya Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak dicoba? Benarkah antum beriman? Benarkah antum hijrah? Allah katakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami udah fitnah orang-orang sebelum kalian, sehingga nampak mana yang benar-benar hijrah, benar-benar beriman, dan mana yang bohong-bohongan. Itu ujian, harus dihadapi. Bagaimana menghadapi seorang muslim itu? Dia punya Allahu Akbar, Allah yang punya bumi ini. Antum kerja. Gak harus kerja itu jadi pegawai jam. Kita selalu berpikir kalau sudah pernah jadi pegawai, kerja kedua apa? Pegawai lagi. Kerja sendiri. Jadi pegawai apa aja kerjakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika hijrah nggak ada kerjaan. Serabutan kerjanya. Suatu hari dia jalan dari tempat tinggal dia mau ke Masjid Nabawi ini, lihat ada orang Badui, orang Yahudi sedang menimba air. Ali menampakkan dirinya, mungkin mau dipakai jasa dia. Ali bin Abi Thalib kerjanya nimba air. Kata orang Yahudi itu, ya Arabi, orang Arab. Dari dulu jamaah, orang Yahudi ini nggak suka sama Arab. Orang Arab, mau kamu? Apa namanya? Nimba air. Satu timba, satu kurma. Kata Ali, iya. Masya Allah. Setiap satu timba, satu kurma. Taruh sama Ali. Timba lagi. Yahudi ini bahaya. Nanti nggak dihitung apanya. Berapa banyak? Dapat satu genggam, sudah. Makasih. Berangkat Ali bin Abi Thalib. Anda tadi sebutkan kajian subuh. Ada kerjaan yang banyak yang bisa kita kerjakan. Antum pokoknya keluar rumah, antum punya teman. Apa yang bisa antum kerjakan? Mandikan mobil. Antum lihat teman antum yang punya mobil, dia biasa mandikan ke tempat pemandian, biar ana yang mandikan mobil antum. Mandikan. Berapa pemandian? Mandikan mobil berapa banyak ya? Berapa rupiah? 25, 35. Mandikan sudah. Antum mandikan, dapat fulus 35, alhamdulillah. Cari teman yang lain, antum mau mandikan mobil, telepon ana. Karena kita gengsi kadang-kala jemaah. Tuh sebagian sahabat kerjanya seperti itu, susah mereka. Karena orang hijrah itu, dan ada teman yang hijrah, dia cerita, ya Allah Zat, ana habis semuanya Zat. Nggak punya apa-apa. Akhirnya kerjanya ana itu pemulung Ustaz.
Motor nggak punya anak pinjam motor. Anak kalau ada acara-acara, anak ngomong sama pemilik acara, boleh nanti gelas-gelas plastiknya anak yang ngumpulin. Kalau ada kotak-kotaknya anak yang ngumpulin. Masya Allah, dia kerja berapa lama? Allah melihat kesungguhan dia hijrah. Akhirnya Allah kasih jam. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu nunggu selama 7 tahun jemaah. 7 tahun penantian mereka. Antum kalau baru di PHK baru setahun, nunggunya masih lama antum. Ya nggak harus lama-lama nunggunya, tapi Allah Azza wa Jalla itu ingin melihat kesungguhan kita. Ketika ada orang hijrah dibukakan dunia, itu pun ujian. Jangan dipikir kalau susah ujian, kalau senang bukan ujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya yang hidupnya susah. Sebagian di antara sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu kalau sholat jamaah, kalau lagi sujud dipegang sarungnya jamaah, takut tersingkap auratnya. Kadangkala atasannya nggak ada. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Nggak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat alal ladzina min qablikum. Yang aku takutkan kalau dunia ini dibukakan buat kalian. Ketika itu kalian akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia itu, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Itu yang ditakutkan sama Nabi SAW. Maka antum kuatkan iman antum. Kalau antum tidak bisa berbagi harta sama istri dalam masa ini, jangan lupa berbagi perhatian sama istri. Berbagi cinta sama istri. Ketika antum makan sama istri, mungkin makannya kurang zen, Masya Allah. Dek, coba, aku lama seakan-akan tidak pernah mensuapimu, Masya Allah. Suapin istri. Ngobrol di waktu yang enak sama istri, duduk ya. Sambil baca Al-Quran, kita lihat bagaimana Rasul SAW tidur di pangkuan Aisyah membaca Al-Quranul Karim. Perbaiki hubungan sama istri. Istri tetap gak bener-bener nih. Antum katakan, istriku naik motor belakang. Kemana? Ikut anak. Engkau mau cari dunia, ikut anak. Ajak ke kuburan. Iya, ziarah kubur. Itu termasuk yang membuat hati bisa lembut. Diajak ke kuburan. Kalau ada kuburan orang tuanya, kunjungin bapak udah meninggal, semua udah meninggal. Katakan kepada istrinya, semuanya akan mati. Semuanya akan merasakan kematian tersebut. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu istri menerima. Karena memang berat. Antum hijrahnya setelah menikah. Istri antum yang dipilih bukan istri yang siap untuk susah. Dulu dia melihat kepada kekayaan antum, sekarang antum miskin. Dan antum siap-siap mungkin dia akan gugat cerai nantinya. Dan itu harus dipersiapkan.